Halo semua, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Mulyudin dengan NRP 50022311121 dari Departemen Matematika. Dalam video ini, saya ingin menganalisis satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran saya. Jika sebenarnya Pancasila itu adalah sistem etika tertinggi bangsa ini, mengapa korupsi di pemerintahan masih tumbuh subur? Kasus yang akan saya angkat adalah kasus mega korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan pejabat negara dan korporasi, sebuah kasus nyata yang secara telak mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dalam praktik pemerintahannya. Kasus mega korupsi Tata Niaga Timah ini melibatkan PT Timah Tbk dan sejumlah pihak swasta, merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan total kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Modus operandinya melibatkan kolusi antar pelaku bisnis, pejabat negara, dan aparat penegak hukum. Mulai dari manipulasi izin tambang, penambangan ilegal, hingga manipulasi struktur perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Jika kita baca Pancasila sebagai sistem etika, ada benturan yang sangat jelas. Sila kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kekuasaan justru digunakan untuk memperdaya segelintir elit. Sementara masyarakat yang hidup di sekitar tambang kehilangan lingkungan dan hak atas sumber daya alam mereka. Sila keempat tentang musyawarah dan perwakilan terkait proses perizinan tambang dilakukan secara tertutup tanpa adanya partisipasi publik, dan masyarakat yang terdampak tidak punya akses informasi sama sekali. Dan terakhir, tentang sila kelima yang menyatakan tentang keadilan sosial, tetapi justru hasil dari sumber daya alam yang seharusnya dinikmati rakyat dan lenyap di tangan korupsi. Sebagai Gen Z, kita hidup di era di mana transparansi dan akuntabilitas bisa diperkuat lewat teknologi. Di platform e-governance, sistem pengawasan berbasis data, dan laporan politik digital sudah tersedia. Ironisnya, data investigasi kasus Timah justru menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk monitoring pertambangan. Pengawasan tetap lemah karena ada kepentingan yang sengaja menutup akses ke informasinya. Nah, secara pribadi kasus ini membuat saya sedikit menyadari bahwa internalisasi Pancasila tidak bisa berhenti di hafalan atau upacara bendera saja. Korupsi tumbuh bukan karena orang tidak tahu Pancasila, tetapi karena nilai-nilainya tidak benar-benar dihayati sebagai satu sistem yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Satu gagasan dari konkret yang ingin saya usulkan adalah penerapan sistem pengawasan anggaran dan perizinan berbasis teknologi yang terbuka untuk publik, seperti dashboard digital real time yang bisa diakses warga agar setiap keputusan pejabat dapat dipantau langsung oleh rakyat. Ingat, Pancasila bukan sekedar ideologi di atas kertas, ia adalah cerminan moral bangsa, dan kalau cerminan itu retak karena korupsi, maka tugas kita generasi hari ini untuk memperbaikinya. Saya Muhammad Rizky Mulyudin, sekian dan terima kasih.